Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Dwi Rahma dengan NPM 23010100001 dari kelas Manajemen Kuantitatif N. Kali ini saya akan membuat tutorial cara penggunaan aplikasi POMQM dalam menyelesaikan masalah metode penugasan. Baik, berikut merupakan contoh soal metode penugasan. Sebuah perusahaan memiliki 4 karyawan, karyawan A, karyawan B, karyawan C, dan karyawan D, yang harus ditugaskan untuk mengerjakan 4 proyek berbeda, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Biaya dalam juta rupiah untuk masing-masing karyawan jika ditugaskan ke proyek tertentu adalah sebagai berikut. Jika karyawan A ditugaskan untuk mengerjakan proyek 1, maka akan menghabiskan biaya sebesar 9 juta rupiah. Jika karyawan A ditugaskan untuk mengerjakan proyek 2, maka akan menghabiskan biaya sebesar 2 juta rupiah. Jika karyawan A ditugaskan untuk mengerjakan proyek 3, maka akan menghabiskan biaya sebesar 7 juta rupiah. Jika karyawan A ditugaskan untuk mengerjakan proyek 4, maka akan menghabiskan 8 juta rupiah. Kemudian, jika karyawan B ditugaskan untuk mengerjakan proyek 1, maka akan menghabiskan biaya sebesar 6 juta rupiah. Jika karyawan B ditugaskan untuk mengerjakan proyek 2, maka akan menghabiskan 4 juta rupiah. Jika karyawan B ditugaskan untuk mengerjakan proyek 3, maka akan menghabiskan 3 juta rupiah. Jika karyawan B ditugaskan untuk mengerjakan proyek keempat, maka akan menghabiskan biaya sebesar 7 juta rupiah, dan begitu seterusnya. Tentukan penugasan optimal agar total biaya minimum, dan hitung total biaya minimum tersebut. Langsung saja kita buka aplikasi POMQM-nya. Kita buka bagian atas, ada tulisan modul, kita klik, kemudian nanti akan muncul tulisan assignment, lalu kita pilih tulisan tersebut, terus kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita cocokkan dengan soal yang tadi. Number of jobs ada 4, dan number of machine-nya juga ada 4. Kemudian kolom name-nya nanti kita pilih yang machine 1, kemudian yang ini kita pilih A, B, C, D, E. Nah, nanti bisa kita sesuaikan lagi. Kita bisa edit ini menjadi P1 sesuai soal ya. Kemudian sebelahnya juga kita ganti menjadi P2. Kemudian kita ganti sebelahnya juga menjadi P3 dan menjadi P4. Selanjutnya kita isi sesuai dengan soal yang tadi. Ini 9. Kemudian ini kita ganti semua. Oh iya teman-teman, jangan lupa objektifnya itu bisa diganti minimize dan maximize ya. Ini karena soalnya minimize, jadi aku pakai yang minimize. Nah, kemudian setelah semuanya telah disesuaikan dengan soal, kita akan mengklik solve untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah kita klik akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita lihat bawahnya ada assignment list. Nah, assignment list ini merupakan kesimpulan ya dari penyelesaian yang ada. Nah, dari sini dapat dilihat pekerja A akan melakukan proyek kedua, kemudian pekerja B akan melakukan proyek pertama, pekerja C akan melakukan proyek ketiga, dan pekerja D melakukan proyek keempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja A akan melakukan pekerjaan atau proyek kedua dengan biaya 2 juta rupiah, kemudian pekerja B akan melakukan proyek pertama dengan biaya 6 juta rupiah,
Kemudian pekerja C akan melakukan proyek ketiga dengan biaya sebesar 1 juta rupiah, dan pekerja D akan melakukan pekerjaan atau proyek keempat dengan biaya 4 juta rupiah, sehingga total dari biaya keseluruhan kerja adalah 13 juta rupiah. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.